Johannes Chrysostomus Ovang-Urai lahir di Kedamin, Kapuas Hulu pada tanggal 18 Agustus 1922. Ayah dan ibunya bernama Letjo dan Hure yang beragama Katolik. Kedua orang tuanya berasal dari suku Dayak yang bekerja sebagai penoreh karet dan petani ladang berpindah. Ia merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ovang-Urai menjadi salah satu pendiri Partai Persatuan Dayak yang pernah mengikuti pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan 1958. Dia juga menekankan kedaulatan setiap agama yang dijamin oleh kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dan menolak pula kontrol atas praktik keagamaan oleh negara dalam bentuk apapun. Ovang-Urai juga merupakan anggota Konstituste yang pertama kali mengusung Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai jalan tengah mengakhiri kebuntuan politik antara golongan nasionalis dan Islam. Selama sidang Konstituste berlangsung, kata Ovang-Urai mengusulkan itu dari fraksi Partai Persatuan Dayak (DPPD). Pada sidang DPRD TKI Kalbar, Presiden Soekarno menetapkan Ovang-Urai sebagai Gubernur KDH yang disahkan oleh Kepres nomor 465 sampai 1959 dan tanggal 24 Desember 1959 untuk periode 1 Januari 1960 sampai 12 Juli 1966. Pertama-tama sekali ia bekerja adalah menjadi seorang guru, dan kemudian pada tahun 1941 para guru sekolah Katolik se-Kalimantan Barat berkumpul di Sanggau mengadakan retret rekoleksi tahunan. Saat retret berlangsung, seorang murid seminar di Nyerongkop, Ovang-Urai, menulis surat terbuka kepada para peserta rekoleksi. Isinya mengajak para guru memikirkan perbaikan nasib masyarakat Dayak yang terus dalam kondisi memprihatinkan. Di antara pemikiran diajukan antara lain agar perbaikan nasib orang Dayak dilakukan melalui perjuangan organisasi politik. Gagasan yang dikemukakan Ovang-Urai ini mampu memberikan inspirasi sehingga melahirkan kebulatan tekad para peserta untuk membentuk organisasi yang berfungsi memperjuangkan nasib Dayak di forum politik. Masa pemerintahan Ovang-Urai pernah mengalami kejadian yang tidak terlalu bagus. Sebagai contoh, kesuksesan Partai Persatuan Dayak dalam mengikuti pemilu 1955 dengan 146.054 suara, dan pada tahun 1958 hal ini mengundang banyak reaksi. Contohnya, saat orang-orang Melayu menuduh Ovang-Urai melakukan praktik pilih kasih dalam pengangkatan pegawai. Ini dikarenakan pada zaman penjajahan, suku Dayak dianggap rendah dan dikucilkan oleh kesultanan-kesultanan Melayu. Sehingga, tindakannya ini dilatar belakangi dengan niatannya untuk mengangkat derajat suku Dayak. Hal ini membuatnya dituntut mundur pada awal 1965. Dan ia dituntut turun dari jabatan gubernurnya karena hal tersebut. Selain itu, ia juga dituduh telah menciptakan perpecahan etnis. Partai Persatuan Dayak kemudian mengalami kemunduran, yang mana ini disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi partai politik daerah, dan akibat adanya konflik di tubuh internal partai.
setelah insiden pembunuhan 6 jenderal di Jakarta, yang dimana peristiwa ini merupakan bagian dari gerakan 30 September atau G30S, ia dituding sebagai tokoh politik yang terlibat PKI. Padahal, menurut evaluasi Kementerian Luar Negeri, Ovang Oray bukanlah simpatisan PKI, melainkan anggota Partindo yang sering dideskripsikan sebagai kelompok sayap kiri. Pada tanggal 12 Juli 1966, Mendagri Basuki Rahmat memberhentikan dengan hormat Ovang Oray selaku Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat dan menunjuk Letkol Sumadi BCHK sebagai gubernur baru. Ovang Oray diberhentikan lebih cepat 2 bulan 10 hari sebelum habis masa jabatannya. Tanggal 17 Juli 1986 di ruang rapat kantor Gubernur Kalimantan Barat diadakan pertemuan antara Gubernur Kalimantan Barat dengan pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKIDO dan Masyarakat Perkayuan Indonesia MPI. Ia memberikan laporan tentang upaya peningkatan perekonomian dalam bidang perkayuan, tetapi sewaktu berbicara dalam pertemuan itu, ia menderita batuk-batuk dan sulit bernapas. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Jawi, Pontianak setelah segala upaya dan usaha dilakukan untuk penyembuhan. Pada tanggal 17 Juli 1986 di RSU Sungai Jawi, Pontianak, ia akhirnya meninggal dunia di usia 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Permakaman Katolik Santo Yosef di Sungai Raya, Pontianak. Untuk menghormati tokoh ini, Pontianak dirikan sebuah kolam renang umum dengan nama Kolam Renang JC Ovang Oray